Gebak, dialog asiknya BAK. Hai semuanya, kembali lagi di podcast Gebak, dialog asiknya BAK. Tempat dimana kita bakal sharing pengalaman sama narasumber-narasumber yang pastinya keren dan informatif nih. Dengan aku Dinda yang bakalan menjadi host podcast di episode 11 kali ini. Nah mungkin BAK fans lain tuh udah pada ngeh kali ya perbedaan dari podcast kali ini sama podcast-podcast sebelumnya. Karena Kak, kali ini itu kita berkesempatan langsung untuk ngobrol-ngobrol secara tatap muka nih sama narasumber kita, yaitu yang udah di sebelahku nih, Kak Kasfi Ahmad Muharram. Halo Kak. Halo Dinda. Halo. Halo. Oke, mungkin buat BAK fans yang masih cimit-cimit gitu, atau yang masih baru-baru masuk BAK kemarin Kak, mungkin pada asing sama nama Kak Kasfi, walaupun ya sekarang nih kayaknya Kak Kasfi udah jadi artis gitu ya di BAK. Ini banyak banget nih teman-temannya. Nah jadi guys, Kak Kasfi ini adalah salah satu alumni BAK FEB Undip yang sempat menjadi wakil ketua 2 di periode 2024-2025. Bener kan Kak? Tuh. Iya kan? Gimana nih Kak kabarnya dan apa sih kesibukannya akhir-akhir ini? Oke, sebelumnya terima kasih ya Dinda sudah diperkenalkan diri aku. Sebelumnya juga terima kasih juga buat pihak yang sudah mengundang aku di pembicara kali ini, dan it's a pleasure buat jadi podcast pertama yang ada videonya. Yes. Ya, jadi terima kasih sekali lagi. Terus kalau kabarku, alhamdulillah sekarang baik ya Dinda. Lagi agak enjoy juga dan chill setelah kemarin melampaui dan melewati peak season kemarin ya. Dan kesibukannya ya sejauh ini skripsi dan ya memenuhi tanggung jawab akademiku yang terakhir gitu ya. Kalau Dinda gimana kabarnya? Kalau aku ditanya kabar di BAK ya Kak? Apapun. Di BAK, kalau di BAK baik. Kalau personally kayaknya lagi ngerasa takut gitu karena kan habis UAS nih. Oh, Nilai, lagi mikirin nilai sendiri gitu. Ya, wish you the best lah ya nilainya ya. Amin ya Allah. Kakak juga ya Kak. Semoga skripsinya tuh lancar. Amin. Terus bimbingannya dipercepat gitu ya, biar cepet-cepet gitu loh ninggalin Tembalang. Oke, dan udah diusir menjadi ya, udah diusir. bukan gitu Kak, kan biar cepet gitu ya, dan meninggalkan Tembalang dan menjadi kokoh-kokoh SCBD. Kenapa kok nih? Kan banyak tuh yang di FYP gitu Kak. Oke. Dan mungkin kerja gitu ya di KAP besar. Amin. Amin. Nah ngomong-ngomong nih Kak tentang KAP di Indonesia atau KAP lah ya. Jadi podcast kali ini itu tuh kita bakal ngebahas tentang pengalaman internship yang kakak punya. Nah aku dengar nih kakak juga sempat intern gitu di KAP besar. Sebesar apa tuh? Katanya sih besar banget ya. Oke. Kayak top 10 atau top 4 gitu. Nah boleh nggak sih di spill gitu nama perusahaannya tuh apa yang pernah kakak intern? Oke, kalau untuk intern kemarin ya Dinda ya, kemarin aku diberi kesempatan 2 kali di KAP-nya. Itu yang pertama ada KAP-nya namanya PKF Paul Hadiwinata. Itu dulu waktu aku semester 5 ke 6. 5 ke 6, jadi tahun 2025 awal, di bulan semester 2024 2025. Terus yang kedua, alhamdulillahnya diterima lagi di EY, KAP Purwanto Susanti dan Surya. Baru aja kemarin selesai di Mei. Dan ya itu 2 KAP yang pernah aku intern di situ. Keren sih. Kan itu top PKF berarti top 10 dan Iya. EY itu top 4 ya. Keren banget gak sih guys? Ini pasti banyak banget nih BAK fans yang pengen juga intern di KAP gitu. Karena fun fact-nya Kak, kita tuh juga sempat company visit kemarin di yang kemarin KAP. ya? Iya. Yang ke PWC sama RSM. Iya. Oke, ya, Jadi- aku lihat. Yes. Itu jadi kayaknya anak-anak BAK nih terinspirasi gitu buat kerja bahkan intern di sana gara-gara itu. Nah, boleh nggak sih Kak cerita dikit gitu awalnya dapat kesempatan intern di PKF sama EY itu gimana? Oke, kalau kesempatan waktu itu agak berbeda ya antara PKF sama EY-nya. Kalau waktu itu kesempatanku di PKF dapat info dari temen. Jadi temen ada info kalau ada nih PKF buka gitu, ada tim yang buka dan aku coba apply dan keterima. Nah kalau di EY ini bedanya
waktu itu aku nemu di LinkedIn dan aku coba apply ngikutin rekrutmennya dan terima dari seleksi rekrutmen EY gitu. Berarti kalau yang dari PKF itu sendiri kakak dari teman langsung ya. Sedangkan kalau di EY bedanya kakak tuh langsung nyoba apply gitu ya. Dari LinkedIn. Tapi jujur buat punya keberanian apply itu keren banget sih, karena aku sendiri ya sebagai individu gitu masih suka minder kak buat apply gitu. Mungkin sama BAK fans lain juga kayak gitu. Nah, Kak Kasvi ini tuh sebelum apply intern itu punya nggak sih kayak pengalaman yang ngebuat Kak Kasvi itu percaya diri gitu buat apply, dan menurut kakak tuh jadi poin plus pas recruiting? Oke, kalau kepercayaan diri ya, sebenarnya tentunya kita kan selama di kuliah udah namanya investasi dengan kita ngikutin kegiatan-kegiatan, ngikutin organisasi dan segala macam itu kan jadi pupuk yang kita taruh buat nanti kedepannya ketika emang udah mau masuk masa kerja gitu ya. Nah itu juga jadi ikhtiar yang jadi bikin sedikit percaya diri gitu ya, agak confident ketika emang apply di PKF dan EY aku kemarin itu sih. Jadi kayak udah step by step aku siapin dari waktu masa kuliah kemarin. Berarti kan salah satunya kan juga sebagai anggota dan bahkan wakil ketua BAK gitu ya. Menurut kakak punya pengalaman di BAK tuh relevan banget gak sih sama intern kakak ini? Oke. Kalau ngomongin relevan, cukup relevan ya. Kalau selama aku di BAK, ilmunya dan aku yang praktikan cukup relevan dengan apa yang ketika aku praktik di PKF dan EY kemarin. Jadi kayak ketika emang aku udah masuk BAK dan tahu lingkungan BAK seperti apa, ya udah aku lanjutin karena emang ketika udah di BAK juga visiku ke depannya bakal masuk di KAP yang pernah aku intern kemarin juga. Jadi kayak udahlah lanjutinlah investasi ini di BAK-nya. Jadi bisa numpuk jadi fondasi yang kuat. Udah aku jadi lebih pede buat ketika udah keluar dari BAK itu. Makanya sampai 3 periode ya kak? Iya, sampai 3 periode. Betah banget tuh di BAK, jujur. Ya, mengabdi lah 3 tahun. Nah selain BAK mungkin kakak tuh punya pengalaman apa lagi sih di perkuliahan gitu? Selain di BAK, waktu itu aku sempat juga ikut volunteer relawan pajak. Waktu itu dari Dirjen Pajak ngadain, ini emang annual event gitu. Jadi kayak tiap akhir tahun Dirjen Pajak buka volunteer relawan pajak. Di LinkedIn juga aku daftarnya, dan aku cobalah kayak pajak juga menarik juga nih buat dicoba. Akhirnya nyoba volunteer pajak itu, relawan pajak. Tapi volunteer itu beda ya kayak internship atau sama aja kayak? Bedanya adalah ketika relawan unpaid. Dibayar dengan pengalaman. Dapat hikmahnya berarti ya kak? Dan dapat ilmunya. Ya dapat ilmu juga. Karena kalau kerja di public service kan ketemu orang banyak ya, orang banyak dan orangnya random, profesinya beda-beda. Jadi ya aku dapat ilmunya dari situ, dari mereka yang mau lapor pajak. Gitu. Seru sih berarti jadi volunteer juga ya. Tadi kan kakak juga menyebutkan bahwasanya kakak sempat kena proses rekrutmen gitu ya di EY. Dari yang awalnya apply sampai akhirnya jadi intern. Nah bagian mana sih yang menurut kakak tuh prosesnya paling menantang gitu? Dan gimana kakak ngatasin kayak mungkin takutannya, terus juga kegrogiannya itu gimana sih kak? Kalau buat proses rekrutmennya ya, kalau dari aku semua menantang sih. Kayak semua bikin deg-degan, semua bikin agak anxiety dikit gitu lah ya. Mulai dari bahkan dari tahap administrasinya yang nyusun CV, submit CV ke formnya, itu bahkan dari awal tuh aku udah benar-benar serius lah. Aku seriusin karena nggak menyepelekan lah ya. Karena ketika emang nyusun CV kan juga kalau yang aku lihat kan juga ada seninya ya, ada artnya. Gimana kita ngedokumentasiin experience kita yang udah kita lakukan di kuliah, terus kita resuming jadi satu halaman yang compact, dan kita resume mana sih yang relatable sama yang kita daftar. Contohnya kalau ketika aku daftar di EY berarti ya udah di CV-ku ya udah yang sekiranya relatable aja dengan yang EY ya. Kalau experience lain akan aku singkirkan dari isi CV-nya. Kalau untuk proses rekrutmen yang lain semua menantang sih. Dari bikin CV tadi menantangnya, terus online assessment-nya yang kedua. Kalau CV itu juga menantang karena itu tuh kayak
ujian kompre tapi Serem lebih sih. advance materi akuntansinya. Apalagi dengan apa ya, di integrasin sama praktikal yang biasanya auditor lakukan gitu. Oke. Jadi yang pertama udah menantang, naik lagi Menantang analysis, lagi. menantang lagi, dan yang ketiga nih yang interview itu lebih Final menantang boss. lagi, final bossnya Final ini. boss. Apalagi terutama kalau di EY ini interviewnya itu in English ya, jadi fully in English, dan itu juga sangat menantang dibuat dilakukan dan agak takut dikit juga. Kalau English emang menantang sih Kak, soalnya kan mother language Iya. kita kan Indonesia gitu, no Dan Jawa, English, apalagi no saya USA. Indo Jawa. Iya. Jadi Hidup Inggrisnya Jawa. Hidup Jawa. Tapi kan Kakak juga tadi mention tentang assessment ya. Tuh. Sebenarnya assessmentnya tuh bentuknya apa sih Kak? Karena Oh. kalau aku lihat ya, ada orang-orang tuh bilang katanya kalau di PwC itu tuh assessmentnya tuh bentuknya study case. Nah kalau di EY itu gimana tuh Kak? Kalau terkhususnya di IWA ya, kalau online assessment-nya materi sih, kayak materi dan study case juga. Materinya seputar kayak AKM, materi-materi AKM sama AKL dan sedikit pajak. Sedikit pajak dan kayak prosedur-prosedur audit lah yang biasanya relatable sama akun apa, itu diteskan di online assessment itu. Berarti itu pertama kali kan dapat assessment? Sebelumnya udah ada pernah. Oh udah, berarti udah ada gambaran gitu ya Iya. buat assessmentnya. Betul. Terus belajarnya gimana tuh Kak biar lolos tes assessment gitu? Selama aku belajar aku dibantuin temen sih. Siapa tuh? Temanku ChatGPT. Oke. Karena apa ya, dari online assessment yang sebelumnya kayak aku ingat-ingat polanya, terus aku lempar ke GPT buat kita discuss, ya aku udah latihan dari situ. Jadi ChatGPT ngasih contoh soalnya, aku coba kerjain, terus ChatGPT review. Begitupun dengan interview juga ya. Interview juga aku dibantuin temanku ChatGPT kayak tolong dong kira-kira Useful banget ya. pertanyaan apa sih yang bakal keluar di interview, kayak ya, terus aku apalin kosakatanya yang sekiranya emang Susah gitu. susah atau common untuk keluar gitu ya, untuk diucapkan. Jadi aku dibantu temen sih mostly. Aku juga sih Kak kalau Iya. di perkuliahan gitu. Aku bantu ya. Tapi jujur ChatGPT ku agak gimana gitu kalau sama aku. Kok kalau Iya. sama Kak Kasih bisa sampai lolos intern. Kalau aku tuh rasanya rada gimana gitu pemikiran ChatGPT ku. Itu harus dilatih terus sih. Oh harus dilatih ya. By experience. Dilatih terus. Itu kan kamu berarti masih ada beberapa semester, nanti GPT-mu bakal upgrade. Makin upgrade se-upgrade-nya aku ya. Iya betul. Nanti by experience kok GPT-nya. Oke Kak, tadi kan kita udah ngobrolin tentang recruiting ya, berarti sekarang aku mau tanya nih tentang lebih ke budaya kerja gitu. Kan banyak kan orang-orang tuh bilang kalau misal di auditing atau di KAP itu tuh katanya ya Kak, pressure-nya tuh gede banget. Nah sebagai intern Kakak tuh merasakan gak sih pressure itu? Oke, kalian udah lihat mukaku. Jadi agak ke flashback pressure-nya ya. Yes, Jadi waktu itu karena di field audit itu emang pressure-nya kan pressure dari klien, pressure dari atasan, pressure dari tim juga, dan pressure dari waktu juga ya. Kita dikejar waktu juga. Pressure-nya ya cukup kerasa banget sih. Tapi waktu masuk day one intern, itu ngerasa kaget nggak sama mungkin pressure-nya, bahkan kayak budaya kerja yang workaholic banget gitu? Kalau terkait dengan culture shock-nya ya, kebetulan waktu day one, aku kan langsung dari temuin ya sama tim ya, dia langsung udah ketemu seniorku, dan di day one itu seniorku udah ngasih ekspektasi gitu, kayak ngasih ekspektasi tim kita nanti bakal kayak gimana kerjanya, dan seniorku juga ngasih ekspektasi ke aku, jadi kayak kerjaku nanti dia udah ada ekspektasi gitu, kayak hasil dari yang aku kerja nanti bakal kayak gimana, jadi kayak udah dikomunikasikan dari day one waktu itu kebetulan. Jadi kayak oke, aku ada gambaran, aku ada mapping kayak kedepannya tuh kayak bakal gimana, jadi kayak nggak terlalu shock banget sih ketika pas udah first week, second week, dan week selanjutnya udah ada gambaran lah. Udah dikasih tahu iya, ya. udah dikasih tahu karena day one seniorku udah komunikasiin hal itu. Kakak tuh timeline-nya dari KAP top 10 dulu, terus baru ke top 4 kan ya.
Nah, ada nggak sih perbedaan dari top KAP 10 sama top 4 yang bikin kakak tuh culture shock juga? Perbedaan Mungkin dari budaya kerja atau job desk mungkin juga. Kalau dari perbedaan jelas ada, karena kan status karyawannya pun beda ya. Status karyawan waktu aku di Big Ten itu intern, dan yang waktu di Big Four itu istilahnya kayak karyawan kontrak gitu kan. Jadi kayak job desk-nya jelas beda, dan durasi internnya kan juga beda. Jadi kayak job desk-nya juga jelas beda sih. Yang paling aku kagetkan adalah di job desk-nya sebenarnya, bukan di culture-nya, Kenapa tuh, Kak? Karena bedanya adalah ketika waktu aku di Big Ten itu kayak masih belum terlalu into dengan klien, jadi kayak semua hal tentang yang berkaitan dengan klien itu masih di handle seniorku. Tapi ketika di Big Four, urusan komunikasi segala macam, ketika emang udah urusanku, ya aku akan itu dari awal sampai akhir. Bedanya itu, jadi kayak itu yang deg-degannya itu kalau udah di Big Four-nya. Oke, berarti kalau di top 10 kakak tuh lebih bekerja di belakang layar gitu iya, ya. bisa dibilang begitu. Terus top 4 malah disuruh langsung ngadepin klien gitu. Betul. Jadi serem sih berarti. Ya, apalagi kayak tiba-tiba jam lagi lunch, nelpon minta apa itu Berarti langsung ke klien atau gimana? Iya, justru kalau ngaudit itu onsite ke klien, ke kantor klien. Jadi kita kalau mau minta data atau nanya, ya udah tinggal ke ruangan mereka. Tapi dengan telepon ruangan gitu kan, yang telepon itu ya paling nelpon bapak iya dulu, Bu, lagi di meja nggak? Kalau di meja saya kesana ya, saya ada mau nanya. Paling gitu, jadi kayak udah janjian. Berarti emang harus ngikutin jadwalnya klien nggak sih Kak lebihnya? Dengan pace kerja gitu yang cepat di KAP Big Four, contohnya, terutamanya gimana sih kakak tuh bisa beradaptasi sama lingkungannya sampai akhirnya kayak jalaninnya tuh kayak ya udahlah, this is my life. This is my life gak tuh? My life banget tuh. Oke, kalau adaptasinya adalah karena ini juga sih, ada responsibility ya. Kayak aku ada tanggung jawab, aku istilahnya aku juga dapat manfaat dari gaji dan segala macamnya. Ya aku dari situ ada apa ya, udah mau nggak mau aku harus adaptasi cepet, dan supaya nggak mengganggu tim juga gimana. Itu jadi faktor paling itu ya, kalau menurut kayak paling atas, karena responsibility itu. Jadi aku nggak mau, ya udah aku harus adaptasi ya. Karena tanggung jawab itu. Terus yang kedua ya, alhamdulillahnya timku mendukung gitu ya, timku support, dan timku mau membimbing lah ya, nge-lead aku gimana cara-caranya segala macem, dengan menuntut aku proaktif gimana. Jadi kayak ya aku ada karakter development juga di situ, jadi kayak mendukung lah adaptasinya, buat beradaptasi. Karena audit ini work as a team, jadi kalau ada posisinya lama, ya udah aku akan kena semprot, aku akan worst case-nya dikeluarin dari tim karena jadi beban. Iya, jadi ya nggak mau, aku harus adaptasi, harus beradaptasi. Nah, selama internship di sana tuh kakak juga biasanya kegiatan sehari-harinya tuh ngapain aja sih, sama tim atau secara individu juga? Oke, kalau sehari-hari ya, ada email live-nya ya. Yes, ada email live-nya. Kalau kemarin yang di Before itu adalah ya udah kerja. Kerja terus ya? Iya, kayak udah kalau weekdays kita dari pagi ke kantor, nanti ke kantor klien atau ke kantor EY-nya. Sampai sana buka laptop. Kalau aku pribadi ya, aku buka laptop, terus nanti aku lihat to-do list-ku, kayak yang kemarin adalah sih yang jadi kerjain. Terus kalau udah, aku buat to-do list yang buat hari itu, yang sekiranya perlu aku kelarin. Terus setelah bikin to-do list, ngecek email. Kan beberapa kalau pagi klien suka ngirim email data atau apa segala macam. Dan setelah itu ya udah selanjutnya ngerjain working paper, tas kerja, ngerjain prosedur audit. Ya gitu-gitu terus setiap harinya. Lembur nggak Kak? Oh, kalau lembur pastinya. Karena di field audit ini cukup mustahil ya kalau kerjanya cuma 9 jam ya kalau nggak lembur. Karena kapan kelarnya nanti? Karena kita juga dikejar-kejar klien juga, kejar deadline. Jadi
emang harus lembur sih. Tapi jujur kalau lembur malah bikin badan kita apa ya, lebih capek nggak sih kak? Gimana tuh kakak ngatasinnya biar tetap fit terus gitu loh? Oke, kalau capek jelas capek. Kalau buat ngatasin biar fitnya tidur cukup aneh sih ya. Karena tidur ya? iya karena lembur jadi solusi untuk tidur cukup nggak mungkin. Jadi paling ini sih jaga asupan aja. Oh berarti lebih ke Jaga makanan asupan, ya iya, kak? makanan, minum vitamin, terus biasanya aku minum susu yang bear-brand gitu-gitu. Itu sebutnya susu apa ya? Susu murni nggak sih? Susu murni ya Iya. itulah, susu jenis itulah kayak Yes. ya cukup menambah metabolisme tubuh jadi masih aman lah. Tadi kakak kan bilang kan seharian itu kerja terus. Nah, apa aja sih yang kakak kerjain sebagai apa mahasiswa kontrak? Intern ya, termasuknya tetap kan. Apakah kayak ngerjain working paper atau gimana waktu ketemu pas sama klien itu ngapain aja gitu? Kalau kerjaan masih di porsi untuk levelku sih ya, mostly ya aku megang akun-akun yang emang sewajarnya dipegang sama levelku yang entry level. Working paper jelas megang akun-akun, ngelakuin prosedur audit, terus ketemu klien juga untuk berkomunikasi ya dengan akun-akun yang sewajarnya dipegang sama levelku gitu. Jadi ya karena aku megang akun ini, ya udah ini aku megang satu akun ini, ya udah aku include semua mulai dari working papernya, komunikasi dengan kliennya. Jadi kayak di satu akun ini ya udah semua ada di dalam ini, dari mulai ngerjain working paper, terus ngelakuin prosedur auditnya, dokumentasinya segala macam, komunikasi sama kliennya sampai akunnya ini emang kita nilai ini wajar. Itu. Oh, berarti kalau auditing itu tuh sistemnya dibagi per orang itu dapat suatu akun gitu. Kalau kakak pernah nggak sih kayak audit secara langsung di lapangan gitu? Stock opname gitu. Stock opname pernah 2 kali. Gimana tuh kak rasanya stock opname? Apakah lebih deg-degan buat audit pakai komputer gitu atau lebih ke audit lapangannya? Kalau aku sendiri jujur lebih deg-degan kalau stock opname sih. Kenapa tuh kak? Karena gimana ya jelasinnya ya? Karena kan kalau stock opname tuh ada hal-hal yang kayaknya nggak bisa diprediksi di lapangan gitu ya, kayak nanti bakal gimana ya, kayak klien tiba-tiba nanya apa ya, kayak itu yang bikin lebih deg-degan. Iya sih. Kenapa stock opname lebih deg-degan itu sih, kayak banyak hal-hal Banyak yang kemungkinan sekiranya ya. unpredictable yang bakal terjadi. Kalau stock opname berarti sendiri kak atau sama tim juga? Kalau stock opname kita dibagi biasanya. Kita berangkatnya emang setim, tapi nanti kayak dibagi-bagi lah. Aku bagian sini, timku lain bagian gudang sini, dibagi-bagi. Makanya gak deg-degan kan karena Iya sendiri. sih, sendiri sih, Iya, apalagi stock opname ngitung gitu. Terus ngitungnya tuh gimana kak? Kalau ngitung biasanya klien itu udah ngitung duluan. Jadi nanti ada apa namanya, daftarnya, list inventory-nya, sama ada inventory yang fisiknya. Ya udah kita tinggal buktiin aja sama nggak yang di list dengan yang ada di tempat. Tapi jujur, kan dulu aku juga sempat magang gitu ya di perhotelan sih, dan di situ kan dia juga stock opname gitu ya. Dan mereka itu karena masih kecil, mereka ngitungnya satu-satu. Nah kalau dalam skala yang besar tuh sebenarnya ngitungnya gimana sih kak? Biar efektif gitu. Kalau ngitung nggak mungkin kan kayak ya, apalagi kan barangnya besar, berat. Kayak misal spare part yang berat satu spare partnya 20 kilo. Paling kalau yang diajarin seniorku itu hitungnya by volume sih Din. Kayak misal nanti kita ngitung, kan biasanya klien kalau ngitung kan kayak ada satuan per lotnya. Iya. Nanti satu lot, satu ranjang nanti isi berapa, jadi ntar kita hitung ada berapa lot, tinggal dikali. Nanti selesai sama list apa enggak. Terus kalau misal berantakan nggak sesuai pola, ya kita bisa ngitung ini, yang diajarin seniorku adalah ngitung berat per spare partnya. Misal satu spare part beratnya 20 kilo, terus nanti semua spare part ditimbang ada berapa kilo totalnya. Misal ada berapa, 2 ton atau berapa, ya dibagi. Nanti 2 ton dibagi 20 kilo ketemu berapa, ntar dimasukin, dicek nih di list sama enggak. Kan lebih cepet kan daripada kita ngitung satu-satu. Aku kira tuh malahan
kayak ngitungin satu-satu pakai clicker gitu Kak. Clicker itu apa? Clicker tuh yang kayak kalau di dulu ya aku waktu magang itu ada kayak barang kecil gitu bisa diklik. Jadi kita hitungin 1, 2, 3 gitu. Tahu kayak yang tasbih itu. Iya. Oke, tahu. Itu buat Oke. stock of name, terus kayak buat ngitungin orang masuk kalau lagi event juga pakai itu. Nah aku kira kalau di firm yang besar juga pakainya kayak gitu, makanya aku mikir ini gimana caranya biar audit tuh bisa cepet gitu loh. Enggak, ya, Ternyata tapi pakai. sometimes mungkin ada sih yang pakai gituan. Kalau misal kuantitasnya nggak terlalu banyak, ya nggak terlalu banyak kuantitasnya. Sometimes mungkin ada yang pakai gituan. Ya contohnya kayak tempatmu tadi sih. Ya. Itu helpful juga sih Ya kalau itu. kan, sangat seru ya guys ternyata di KAP top 4 dan top 10. Nah mungkin kalau dari dua pengalaman dari top 4 sama top 10 nih, menurut kakak apa sih momen atau pengalaman yang paling berharga dan paling Hmm, meaningful lah dan diingat terus gitu sama Kak Kasfi? kalau meaningfulnya semua meaningful dan apa ya? Dan sesuai grade-nya juga sih kayak waktu aku di Big Ten aku masih semester 5 ke 6, terus yang di Big Four semester 7 ke 8, jadi kayak tiap tingkatannya ada meaningfulnya masing-masing sih. Kayak di Big Ten-nya ya aku jadi early tahu lah, lebih tahu awal gimana kita audit kerja di awal gimana. Terus kalau waktu di Big Four-nya adalah yaitu lebih intens lagi sih. Iya sih. Karena apalagi durasinya kan waktu di Big Four aku lebih lama, jadi kayak semua meaningful, semua aku dapat pelajarannya dan sesuai apa ya kapasitas di tiap grade-nya gitu lah. Waktu aku semester 5 ke 6 sampai semester 7 ke 8, jadi semua meaningful banget sih. Lama ya Kak di EY. Alhamdulillah. Diperpanjang tuh aku dengar-dengar. Iya, Keren banget alhamdulillah. sih, berarti Kak Kasfi berhasil gitu ya intern di sana sampai diperpanjang loh. Bisa dibilang begitu. Nah, selain intern nih dan organisasi juga kan, Kak Kasfi itu ternyata aktif berwirausaha juga tuh Nggak di aktif IG aku banget sih, nggak lihat. aktif banget. Tapi keren loh Kak, masih ada kan di IG? Ya IG-nya masih ada, Iya jualannya kan? nggak tahu di mana. Ternyata Kak Kasfi itu wirausaha lebih ke tentang crafting ya Kak, benda-benda betul. gitu. Boleh cerita sedikit nggak sih? Mungkin sekalian promosi gitu, siapa tahu mau aktif lagi kan lagi banyak wisuda Kak. Aku sih angkat tangan ya. Kalau Atau aktif mau lagi, ada karyawannya nih? aduh, BAK siap. Asal ada. open locker ya. Iya, locker. Kalau bisnisku itu kayak iseng aja sih coba-coba. Jadi kayak aku kayak bisa bikin ini. Terus ada partner juga yang kayak coba kali ya dijual. Ya udah kayak cuman iseng aja doang kayak nyoba. Dan ya sebenarnya juga nggak jalan mulus banget sih karena banyak prioritas lain yang perlu dilakukan. Jadi kayak yang ini sekedar coba, udah iseng dan ya biar tau lah kayak gimana rasanya jualan. Jadi kayak nggak terlalu into sih sebenarnya. Tapi keren loh Kak, karena kebanyakan itu setahu aku di lingkungan aku tuh kalau mau bikin sebuah perusahaan enggak ya, sebuah wirausaha ya lebihnya. Sebuah wirausaha mereka tuh milih buat F&B yang lebih gampang dan Kak Kasih ternyata milih crafting. Jujur aku sangat menghindari F&B karena memang- susah kan iya, Kak internet sebenarnya. susah, kayak makanannya bawa aku taruh mana, aku nanti bau makanan segala macam tuh aku angkat. Iya sih, lebih rugi. Iya lebih rugi. Gampang Kalau crafting ruginya. kan kayak long lastingnya cukup lama gitu ya. Paling kalau kena air atau banjir doang rusaknya. Jadi kayak jadi banget kalau masih sisa bisa aku jual lagi gitu mentah-mentah. Nah banyak banget ya ternyata kegiatan-kegiatan yang Kak Kasih lakuin gitu, dari mulai organisasi sampai jadi wakil ketua, terus sampai internship di top KAP loh guys, sama sampai berwirausaha. Nah gimana sih sebenarnya Kak Kasih itu tuh manage waktunya gitu loh? Karena jujur itu banyak banget ya kegiatannya dan itu dilakuin secara autodidak dan bareng-bareng gitu. Gimana sih Kak? Boleh gak sih sepil? Kayaknya bukan kapabilitasku juga sih untuk membicarakan manajemen waktu ini karena ya apa ya kita juga belajar terus-terusan ya kalau manajemen waktu ya. Kayak contohnya aja ketika ngomongin manajemen waktu kita pasti jawabnya adalah kita bikin prioritas. Iya Nah, sih. itu gitu kan ya. Kita bikin prioritas, listnya gimana. Itu emang benar sih sebenarnya benar kayak buat manajemen waktu kita.
Contohnya ketika aku ngelakuin banyak hal yang tadi udah kamu sebutin itu, ya aku bikin skala prioritas kayak dari organisasi, akademik terutama ya karena kuliah, akademik paling atas, organisasi, terus tadi ada wirausaha juga. Jadi kayak ketika udah disusun skala prioritas itu, ya udah mau nggak mau ada satu dua hal yang aku korbanin gitu lah, jadi trade off. Nah salah satunya adalah wirausaha aku tadi itu. Jadi kayak aku kurang terlalu into dan aku harus ya prioritasin yang lain lah yang sekiranya emang lebih high risk gitu ya, lebih high risk ketika aku tinggalkan. Cuma tapi itu worth it nggak sih Kak? Sejujurnya worth it nggak worth it ya? Sejauh ini aku Dengan pengalaman yang Kakak dapat gitu. worth it sih. Ya Kayak aku kan? nggak nyesal dengan susunan skala prioritasku waktu itu, jadi worth it, alhamdulillah. Nah mungkin terakhir nih Kak, ada nggak sih kesan gitu atau pesan buat BAK lain yang masih kuliah, ada yang lagi KKN juga Kak? Paling pesan aja kali ya. Boleh. Kalau pesan sih, kalau dari aku ini paling selagi masih mahasiswa, habisin aja lah masa gagalnya di mahasiswa. Kayak coba aja yang kamu mau gimana. Paling itu sih kayak ngabisin masa gagalnya. Ya kan aku juga sekarang juga masih mahasiswa ya. Ya aku juga masih memanfaatkan masa mahasiswanya buat ngabisin masa gagalnya itu sebelum besok udah lulus. Dan untuk gagalnya jangan lagi. Di paling pesanku itu selagi masih mahasiswa, ya udah habisin aja masa Habisin, gagalnya. ya. Coba aja semuanya. Yang penting pede kali ya Kak. Pede, bodo amat Bisa. dengan omongan orang Yes. lain lah. Hidup kita. Peace Ngapain out. itu? Oke, jujur sangat berkesan gitu ya pesan dari Kak Kasfi tadi. Tolong diingat ya fans untuk selalu pede gitu dan mencoba apapun hal yang ada di depan kita ya Kak. Coba aja yang baik-baik. Iya, baik-baik dong. Coba aja yang baik-baik. Yang baik-baik tuh ya guys. Nah mungkin aku personal itu terima kasih banyak ya Kak karena udah nyempetin hadir gitu di podcast kali ini, walaupun lagi skripsi, lagi masa-masa bimbingan, lagi masa-masa pusing banget, tapi masih meluangkan waktu gitu buat podcast kali ini. Nah kita hari ini dapat banyak banget nih insight dari Kak Kasfi loh, dari mulai gimana sih proses recruiting di KAP, bahkan sampai job desk-nya dan lingkungan pekerjaannya. Nah aku juga mau berterima kasih juga sama BAK Fans lain yang selalu setia gitu buat nonton konten-konten dari Direcom, apalagi podcast Daibak ini. Terima kasih semua penonton yang udah setia buat nonton podcast Daibak kali ini. See you on the next podcast guys. Don't forget to always upgrade our quality. Bye bye.